Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radi, jurusan Ekonomi Pembangunan kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan melebihi normal karena terdapat hambatan yang sangat tangguh oleh perusahaan yang ingin memasuki industri tersebut. Dan adapun ciri-ciri pasar monopoli terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli dan para pembeli tidak dapat berbuat apapun. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yang kedua yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada beberapa hambatan untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih. Ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal diperlukan sangat besar. Ciri-ciri yang keempat dapat mempengaruhi penentuan harga, karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya oleh perusahaan tersebut. Kelima, promosi iklan kurang diperlukan, karena perusahaan monopoli adalah satu-satu perusahaan dalam industri, maka promosi tidak terlalu diperlukan oleh pasar tersebut. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik dan tidak memiliki oleh perusahaan lainnya. Di dalam perekonomian, monopoli dapat berlaku apabila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Contoh, The Beers Company di Afrika Selatan. Hampir semua pertambahan permata yang ada di dunia ini dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala economies of scale, hingga di tingkat produksi yang sangat tinggi. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya, sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. Yang ketiga, monopoli ada dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada suatu perusahaan. Pemerintah mengatur melalui undang-undang tentang kegiatan-kegiatan perusahaan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah yang pertama, peraturan paten dan hak cipta (copyright), dan kedua, hak usaha eksklusif franchise. Peraturan hak paten dan copyright merupakan bentuk lain dari hak paten yang merupakan jaminan hukum untuk menghindari penciplakan. Perkembangan ekonomi yang pesat terutama ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi dibutuhkan waktu besar. Apabila tidak ada peraturan yang melarang penciplakan, maka perusahaan yang menciptakan keuntungan agar usaha mengembangkan teknologi untuk menciptakan barang baru dan memberikan keuntungan kepada penciptanya, maka pemerintah melarang dan menghukum kegiatan penciplakan. Langkah seperti ini lakukan dengan memberikan hak paten kepada perusahaan yang mengembangkan barang baru. Yang terakhir, hak usaha eksklusif. Apabila skala ekonomi hanya diperoleh perusahaan setelah mencapai tingkat produksi yang tinggi, kepentingan khalayak ramai akan dimaksimumkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi itu, dan pada waktunya yang sama diharuskan menjual produksi dengan harga yang
rendah. Untuk menciptakan keadaan seperti ini, secara serentak pemerintah harus menjalankan dua langkah: memberikan hak monopoli kepada suatu perusahaan dalam suatu kegiatan tertentu dan menentukan harga tarif yang rendah atas barang atau jasa yang diproduksi, contohnya BUMN. Nah, itulah penjelasan tadi tentang pasar monopoli. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.